Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Yuliantoro dalam Dasar Besar Pemrograman Python. Ini dalam mata kuliah pemrograman lanjut ya. Oke, di sini saya mohon izin kepada dosen pengampu sebelumnya yaitu Pak Rahmat Widadi. Saya mohon izin untuk menggunakan slide-nya untuk membuat video kali ini. Oke, kita langsung saja ya rekan-rekan semuanya dasar bahasa pemrograman Python. Oke, next. Python, apa itu Python? Gitu kan? Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna, tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari, baik itu untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain. Karena itu, kemarin waktu kita pertemuan pertama, saya sempat tanya nih kepada rekan-rekan ini paling nggak sudah mempunyai fondasi bahasa pemrograman apa gitu kan? Karena bahasa pemrograman Python ini paling enak kalau misal teman-teman sudah pernah mencoba entah itu bahasa C++ atau mungkin bahasa HTML atau PHP atau dan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seseorang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini, Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux. Hampir semua distronya Linux ya, ini sudah menyertakan Python di dalamnya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, dari apa ini namanya? Dari ranking gitu kan, Python itu menduduki yang paling atas gitu dengan skor 100. Di bawahnya ada bahasa pemrograman Java, C, C++, JavaScript dan lain-lainnya. Ingat, ini sumbernya didapat dari yang sumber terpercaya ya, dari IEEE Spectrum. Oke, lanjut ya kita ya. Nah, kemarin ada tugas gitu kan, ada 3 nomor. Yang pertama apa itu Python, lalu yang kedua instalasi Pythonnya. Gimana caranya sih menginstal Python atau menjalankan Python gitu kan. Oke, yang pertama kalau misal nih rekan-rekan menggunakan Windows ya, buka browser, kunjungi http://python.org, lalu setelah itu download. Setelah itu pilih Python 3, lalu download nih. Kalau udah selesai download, install seperti biasa lah. Buka klik 2 kali file installer Python yang baru saja download, ikuti langkah instalasi sampai selesai. Lalu bagaimana sih Pak menjalankannya? Nah, menjalankan Python itu bisa menggunakan IDLE atau Python Shell di Windows. Anda bisa mencarinya di tombol start. Tuliskan script Python Anda, contohnya nih, misal nih, print selamat datang di Python. Jika sudah, nah itu tekan tombol enter dan script Python akan dijalankan atau dieksekusi. Bagaimana? Mudah kan? Nah, ini silahkan rekan-rekan yang menonton video ini di pause. Kalian download dulu nih. Di mana? Di sini. Oke, silahkan di pause. 1, 2, 3. Oke, setelah selesai mendownload, setelah selesai install, coba rekan-rekan menjalankan Python ini. Oke, print selamat datang di Python. Oke, silahkan. Oke, jika sudah, nah ini misal kita mau menjalankan Python dari script editor. Nah, script editor itu apa sih Pak? Script editor itu ketika teman-teman menyimpan filenya gitu kan. Oke, untuk menjalankan script yang Anda simpan di dalam file, buka IDLE. Setelah itu Anda klik menu file di pojokan itu ya, file, lalu di pojokan mana ini? Pojokan dari sini file, lalu ada new file, itu silahkan terus tulis scriptnya, print tanda buka kurung, ketik belajar Python, print di ITTP, lalu simpan script lewat menu file, save, lalu jalankan program dengan klik menu run module. Oke, jadi silahkan ini video di pause. 1, 2, 3. Pause. Kalau sudah, kita next lagi ya. Ini berarti udah new file gitu kan di laptop kalian gitu. Oke, berikutnya menjalankan Python menggunakan script editor. Jadi tadi ya yang udah di save gitu kan. Ini contohnya ada di pertemuan 1. Contohnya yang diberikan contoh gitu. Oke, print selamat datang di Python dan lain-lainnya. Oke. Nah, setelah itu menjalankan Python berikutnya bisa menggunakan apa sih Pak? Menjalankan Python berikutnya bisa menggunakan yang namanya Google Colabs ya. Silahkan buka webs https://colab.research.google.com.
Klik notebook baru sehingga muncul halaman baru. Tulis skrip Python pada halaman yang muncul. Contohnya, print belajar Python di Google Colab. Jalankan program dengan klik menu, runtime, dan jalankan semuanya. Oke? Silahkan video ini di pause dan silahkan buka webnya, klik notebook baru. Setelah itu tulis print belajar Python di Google Colab. Oke, ini akan saya coba ya. Kita masuk Google-nya, colab.researchgoogle.com. Oke, kita masuk. Nah, karena kemarin saya sudah ada, ini saya akan coba menggunakan notebook baru. Oke, membutuhkan proses loading, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada teksnya ya. Kita sekarang bisa mengetik nih. Tadi apa ya? Print. Kita cek dulu. Belajar Python di Google Colab. Belajar Python di Google Colab. Oke. Kalau sudah, bisa nih jalankannya. File, lalu maaf. Jadi kita langsung menjalankannya di sini. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu dulu, nanti kalau sudah muncul di bagian bawahnya, ini baru menghubungkan. Oke, selain dari sini, rekan-rekan juga bisa, ini ya, kalau sudah muncul RAM, disk seperti ini sudah bisa gitu ya, sudah bisa digunakan lagi. Oke, di sini ada yang namanya runtime, jalankan semuanya. Oke, nah, mudah bukan caranya menggunakan Python? Print belajar Python di Google Colab ya. Oke, sampai sini nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat ya, di kolom chat yang ada di YouTube ini. Oke, kita lanjut. Setelah itu menjalankan Python ini tadi sudah kita sudah coba. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, nih kemarin gitu kan waktu saya kuliah offline itu ada yang, Pak, ini kok saya nggak bisa gitu kan. Oh, ternyata Python itu case sensitif gitu ya. Jadi Python bersifat case sensitif. Ini artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan fungsi print yang tadi ya, dengan huruf kecil print, buka kurung, tutup kurung, akan berhasil. Lain halnya jika Anda menggunakan huruf kapital, P-nya besar atau print itu tulisannya besar semua, akan muncul pesan error. Oke, mau dicoba? Boleh, silakan. Nah, ini printnya besar nih. Kita coba. Ini kita bisa runtime selain pakai ini, kita menggunakan runtime ini, jalankan semuanya. Kita tunggu. Ya, error gitu kan. Name print is not defined. Nah, silakan P-nya diganti yang kecil, kita jalankan kembali. Oke, sudah ya. Bisa ya. Kita lanjut nih. Nah, setelah itu ada latihan. Silahkan print nama dan NIM Anda menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Oke, silahkan latihan 1, 2, 3. Pause. Oke, kembali lagi. Setelah latihan, setelah semuanya bisa, latihannya nanti dikumpulin ya. Jadi silahkan latihan yang benar. Dikumpulinnya di mana, Pak? Yang penting kalian latihan dulu. Komentar adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada skrip. Untuk menggunakan komentar, Anda cukup menuliskan tanda pagar diikuti dengan komentar Anda. Penulisan komentar lebih dari satu baris yaitu dengan menggunakan kutip 2-3 kali dan ditutup dengan kutip 2-3 kali juga. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk tanda print ini merupakan komentar. Nah, ini adalah komentar. Tulisan ini tidak akan dieksekusi.
Komentar dengan tanda pagar hanya bisa digunakan untuk satu baris saja. Jika ingin menggunakan beberapa baris, menggunakan tanda petik 2 sebanyak 3. Nah, penulisan komentar lebih dari satu baris yaitu dengan menggunakan kutip 3 kali dan ditutup dengan kutip 3 kali juga. Ini contohnya apa? Misal nih kalian ada tugas gitu kan, pengen apa itu namanya, mengirimkan tugasnya ini. Nah, ini kan tugasnya kan misal nih pertemuan _1.py kan, .python gitu. Nah, di sini bisa dituliskan nama, nim, kelas kalian gitu kan. Jadi penulisannya modelnya seperti ini. Oke? Oke, kita lanjut rekan-rekan semuanya. Tipe data. Nah, tipe data di Python ini juga sebenarnya nggak jauh berbeda nih dengan tipe data yang ada di C++ atau bahasa pemrograman yang lain. Yaitu yang pertama, ada boolean menyatakan benar yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Contohnya true, false. Oke. Kita coba ya. Kita coba mendingan kita buat yang kode baru. Print true. Oke. Kita coba kunci langsung. True. Oke. Lalu selanjutnya string. String menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf atau angka dan lain-lain. Pokoknya intinya diapit tanda petik atau tanda petik 2 atau petik 1. Contohnya nih, ayo belajar Python. Oke. Kita lanjut. Tadi ada boolean, ada string, dan sekarang ada integer menyatakan bilangan bulat. Oke, ini tanpa tanda petik ya. Lalu setelah itu ada float menyatakan bilangan yang punya koma. Oke, kita lanjut. Ada hexadesimal yang menyatakan bilangan format hexa, ada kompleks menyatakan bilangan angka real dan imajiner. Contohnya aja ini 1 plus 5J, realnya 1, imajinernya 5. Nggak perlu ditulis lagi yang realnya. Setelah itu ada tipe data. Tipe data ini ada list ya. List itu adalah untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Contohnya gitu kan, EGZ 786 atau 2,23 itu contohnya. Nah, tipe data list itu yang dicontohkan di sini adalah print 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin ini bisa print 1, 2, 3, ini termasuk list ya. Lalu tuple, ada untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah contohnya. Nah, ini bedanya apa? Kalau list tadi ini menggunakan kurung siku, kalau tuple ini menggunakan kurung tanda buka kurung biasa. Oke. Selanjutnya ada dictionary, data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Pada tipe data dictionary tidak boleh ada duplikat penunjuk. Contohnya gitu kan. Ini nama titik 2 Budi umur 20, tipe data dictionary. Print biodata. Lalu ini contohnya kalau misal kita pengen ngecek tab biodata ini untuk mengecek jenis tipe datanya. Nanti mungkin akan tampil kelas dictionary yang berisi dictionary tipe data. Oke, silakan rekan-rekan boleh mencoba. Silakan print nama kalian, umur. Lalu di sini ada biodata diisi dengan nama kalian ya. Ini kurung kurawal. Silakan. Ini adalah proses inisiasi variabel biodata. Silakan di pause dalam 1, 2, 3 pause. Oke, sudah bos, kita kembali lagi. Oke, jadi untuk dictionary ini nanti munculnya kalau misal kalian print type biodata, itu nanti akan muncul kelas dictionary yang berarti dictionary ini adalah tipe data dictionary. Oke. Nah, tadi kalian sudah belajar variabel biodata. Tahu nggak? Gitu. Kalian masukin variabel biodata. Variabel itu apa sih? Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data di dalam program Python. Variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Paham nggak?
yang dimasukkan variabel mempunyai sifat yang dinamis atau variabel Python tidak perlu dideklarasikan pada tertentu. Ketika kemarin kalian belajar di C++, itu kan kalian kan harus mendeklarasikan dulu ya untuk variabel ya, misal int spasi nama variabel apa koma gitu kan, atau mungkin boolean, atau mungkin integer int tadi ya, atau mungkin variabel string atau apa, itu kan harus dideklarasikan dulu gitu kan. Kalau tidak nanti variabel nggak akan bisa digunakan. Kalau di Python ini cukup langsung aja gitu, mau variabel apa sama dengan gitu ya, pokoknya intinya penulisannya adalah menggunakan sama dengan. Penulisan variabel Python sendiri juga memiliki aturan, yaitu karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah underscore. Berarti tidak boleh angka. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah underscore, atau angka. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif. Artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel nama depan D-nya besar dan nama depan D-nya kecil ada variabel yang sudah berbeda. Ingat ya, berbeda ya. Nah, pembuatan variabel Python sendiri caranya sangat mudah, yaitu cukup menuliskan variabel lalu mengisinya dengan suatu nilai dengan cara menambahkan tanda sama dengan diikuti dengan nilai yang ingin dimasukkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya proses memasukkan data ke dalam variabel. Nama sama dengan, langsung nanti print nama, umur, lalu print umur, lalu type umur. Nah, itu untuk mencetak type data umur. Type-nya apa? Setelah itu umur di print lagi, lalu type. Kita coba ya. Oke, ya, apakah Anda masih di sana? Ya, masih. Tadi umur sama dengan 20. Itu kita coba print umur, lalu selanjutnya kita menggunakan print type umur. Kita jalankan. Iya. Oke, umur sudah keluar, print umur 20, kelasnya integer. Kita coba lagi nih, kan, menggunakan kode yang satunya, umur. Bentar. Ini tadi apa? Oh, 21. Kita langsung cetak 20 ya, contohnya ya. Lalu print umur. Lalu ini print type umur. Nah, sekarang sudah berganti. Yang tadinya kelasnya integer, sekarang kelasnya string. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita next, lanjut. Nah, sekarang PR buat kalian, silahkan buat nama model variabel seperti ini. Jadi nanti ada biodata, nama, umur, dan hobi. Oke, silahkan buat biodata ini yang nanti kalau di print muncul nama, umur, dan hobi. Oke, silahkan di pause dalam 1, 2, 3. Oke, sudah? Jadi sekarang saya tanya nih, tahu nggak nih fungsi untuk N itu apa? Silahkan ya ditulis di chat. Fungsi untuk garis miring N itu apa? Sama NIM kalian ya. Sama NIM kalian ditulis di chat. Nah, itu akan saya gunakan untuk mengecek gitu kan, apakah kalian menonton atau enggak nanti sebagai untuk presensi. Oke? Kita lanjut terkait contoh variabel lainnya. Nah, ini tadi penulisan variabel kan ada beberapa macam ya. Pokoknya intinya jangan menuliskan di awal kalimat variabel itu menggunakan angka. Huruf boleh, underscore juga boleh. Oke, selanjutnya untuk ini ada contoh variabel panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, luas sama dengan panjang kali lebar, lalu print luas. Kenapa diajarkan seperti ini? Karena kita akan belajar nih terkait apa itu namanya, operator aritmatika. Oke, operator aritmatika
ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, pembagian bulat. Ini seperti yang sudah diajarkan di C++. Oke. Penjumlahan, jadi contohnya standar aja ya, 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, ini menjumlahkan nilai dari masing-masing operan gitu kan. Jadi misal contohnya ada A tambah B sama dengan C gitu kan. Nah, ini contohnya ada di sini tadi. Panjang, misal panjang itu A, lebar itu B, luas C itu sama dengan A kali B. Itu kalau pengen mencari luas. Oke. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus, pangkat, dan pembagian bulat. Pembagian bulat itu yang dicari hanya angkanya saja, yang di belakang koma itu dihiraukan. Oke. Nah, ini contohnya. Silakan teman-teman bisa latihan. Silakan latihan secara mandiri penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini. Silakan nanti di save di komputer masing-masing atau di Google Colab masing-masing. Selanjutnya akan saya cek di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dicoba, dihitung mulai nanti di pause dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan di pause. Oke, sudah, kita lanjut. Ingat ya, di save ya. Jadi jangan kode-kode yang ini tadi jangan ditimpa, tetapi kalian bikin new kode gitu. Nah, nanti saya ngeceknya gampang kok. Saya cuma tinggal buka gitu kan. Silakan dibuka untuk filenya gitu kan. Silakan dibuka untuk filenya yang nantinya akan saya cek apakah ini sudah mengerjakan benar atau belum. Oke. Setelah itu lanjutin untuk sisa bagi atau modulus tadi. Lalu untuk pangkatnya silahkan, untuk pembagian bulat juga silahkan dikerjakan. Nah, ini operator perbandingan yang harus kalian tahu. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan. Contohnya nih, sama dengan. Ini bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama. Tidak sama dengan, penulisannya tanda seru sama dengan. 2 tidak sama dengan 2, apakah iya? Ternyata kan salah kan? Karena 2 itu sebenarnya sama dengan 2. Nilai false akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Tidak sama dengan, ini bisa bisa dibuat model yang nomor 2 atau nomor 3 seperti ini. Dengan kurung panah ya, ini berkebalikan gitu. Bernilai false akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Lebih besar A lebih besar B, lebih kecil A lebih kecil dari B, lebih besar sama dengan ini standar ya, standar untuk matematika, silakan dipahami. Ini digunakan untuk apa sih? Nantinya ini akan sangat berguna ketika kalian akan belajar perulangan, misal if atau mungkin nanti ada for atau while ya. Jadi silakan benar-benar dipahami terkait operasi-operasi ini. Lalu operator penugasan nih. Nah, ini daripada kalian sibuk-sibuk ya, A tambah 1 atau A tambah A plus 1. Nah, di sini sudah ada nih. A bagi sama dengan memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri dibagi dengan nilai di sebelah kanan. Nah, ini contohnya ada A bagi sama dengan, ada sisa bagi sama dengan, ada pangkat sama dengan, ada pembagian bulat. Nah, ini nanti langsung nilainya diberikan ke variabel yang A tadi. Oke. Nah, cukup sekian untuk belajar Python di pertemuan awal kali ini. Selanjutnya akan kita belajar